Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Halimatul Ulfa dengan NIM 214101030033. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran filsafat dalam pendidikan perennialisme. A. Sejarah perkembangan aliran perennialisme. Pendukung filsafat perennialisme adalah Robert Maynard Owen dan Mortimer Adler. Robert dalam UYOS 2008 mengembangkan suatu kurikulum berdasarkan penelitian terhadap gradebook, buku besar bersejarah, dan pembahasan buku-buku klasik. Perennialisme menggunakan prinsip-prinsip yang dikemukakan Plato, Aristoteles, dan Thomas Aquino. Pandangan Plato dan Mortimer Adler mewakili peradaban Yunani kuno serta ajaran Thomas Aquino dari abad pertengahan. Filsafat perennialisme terkenal dengan bahasa Latinnya, Philosophia perennis. Pendiri utama dari aliran filsafat ini adalah Aristoteles sendiri, kemudian didukung dan dilanjutkan oleh Thomas Aquinas sebagai pemburu dan reformer utama dalam abad ke-13. Perennialisme memandang bahwa kepercayaan aksiomatis zaman kuno dan abad pertengahan perlu dijadikan dasar penyusunan konsep filsafat dan pendidikan zaman sekarang. B. Tokoh-tokoh aliran perennialisme. 1. Plato. Plato hidup pada zaman kebudayaan yang syarat dengan ketidakpastian, yaitu filsafat sofisme dunia ideal bersumber dari ide mutlak, yaitu Tuhan. Ukuran kebenaran dan ukuran moral merupakan sofisme adalah manusia secara pribadi, sehingga pada zaman itu tidak ada kepastian dalam moral, tidak ada kepastian dalam kebenaran, tergantung pada masing-masing individu. Menurut Plato, dunia ideal bersumber dari ide mutlak, yaitu Tuhan. Kebenaran, pengetahuan, dan nilai sudah ada sebelum manusia lahir yang semuanya bersumber dari ide yang mutlak. Manusia tidak mengusahakan dalam arti menciptakan kebenaran, pengetahuan, dan nilai moral, melainkan bagaimana manusia menemukannya semua itu sendiri. 2. Aristoteles. Aristoteles adalah murid Plato, namun dalam pemikirannya ia mereaksi terhadap filsafat gurunya, yaitu idealisme. Aristoteles mengajarkan cara berpikir atas prinsip realitas yang lebih dekat dengan alam kehidupan manusia sehari-hari. Manusia adalah makhluk materi dan rohani. Hasil pemikirannya disebut filsafat realisme atau realisme klasik. Cara berpikir Aristoteles berbeda dengan gurunya, Plato, yang menekankan berpikir rasional spekulatif. Aristoteles mengambil cara berpikir rasional empiris realitas. Ia mengajarkan cara berpikir atas prinsip realitas yang lebih dekat dengan alam kehidupan manusia sehari-hari. 3. Thomas Aquina. Thomas Aquina mencoba mempertemukan suatu pertentangan yang muncul pada waktu itu, yaitu antara ajaran Kristen dengan filsafat. Sebetulnya dengan filsafat Aristoteles, sebab pada waktu itu yang dijadikan dasar pemikiran logis adalah filsafat Neoplatonisme dari Plotinus yang dikembangkan oleh Agustinus. Menurut Aquina, tidak terdapat pertentangan antara filsafat, khususnya filsafat Aristoteles dengan ajaran agama Kristen. Keduanya dapat berjalan dalam lapangannya masing-masing. Thomas Aquina secara terus-menerus dan tanpa ragu-ragu mendasarkan filsafatnya kepada filsafat Aristoteles. C. Konsep filsafat. Istilah filsafat berasal dari dua suku kata dalam bahasa Yunani kuno, yaitu phil dan phillos, yang berarti cinta atau sahabat, dan sophia atau sophos yang berarti kebijaksanaan. Kedua suku kata tersebut membentuk kata majemuk filosofia. Dengan demikian, berdasarkan asal-usul filosofia, filsafat berarti cinta kepada kebijaksanaan, sahabat kebijaksanaan. Di zaman Yunani, filsafat bukan merupakan suatu disiplin teoritis dan spesial, akan tetapi suatu cara hidup yang konkret, suatu pandangan hidup yang total tentang manusia dan tentang alam, yang menyinari seluruh kehidupan seseorang.
Menurut Imam Bersandi, filsafat pendidikan merupakan ilmu uang, pada hakikatnya merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam bidang pendidikan. Baginya, filsafat pendidikan merupakan aplikasi suatu analisis filosof terhadap pendidikan.